Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anang Aris Widodo, Eskom MT, dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah metode rekayasa perangkat lunak yang disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education dan mengacu pada KKNI level 6. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merancang, dan mengembangkan serta mengevaluasi perangkat lunak secara sistematis sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, deskripsi mata kuliah ini bahwa metode rekayasa perangkat lunak akan membahas konsep, prinsip, metode, dan teknik pengembangan perangkat lunak mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi proyek perangkat lunak menggunakan pendekatan tradisional maupun modern. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses rekayasa perangkat lunak secara utuh serta mampu menerapkan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pengembangan perangkat lunak secara profesional. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar rekayasa perangkat lunak, kemudian menganalisis kebutuhan pengguna secara sistematis, menerapkan proses software development life cycle, kemudian membandingkan metode pengembangan tradisional maupun modern seperti waterfall, spiral model, agile, scrum, dan DevOps. Kemudian merancang sistem menggunakan UML, kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan perangkat lunak berdasarkan standar yang berlaku. Nah, materi pembelajaran nanti pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Proses bahasan meliputi pengertian rekayasa perangkat lunak, tujuan rekayasa perangkat lunak, karakteristik rekayasa perangkat lunak, tantangan dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak, serta pengenalan software development life cycle, dasar proses pengembangan sistem. Tentu, materi ini nanti merupakan fondasi bagi mahasiswa sebelum mempelajari metode-metode pengembangan perangkat lunak pada pertemuan berikutnya. Dalam penyampaian materi, saya akan menggunakan pendekatan student-centered learning dengan menggunakan ceramah, interaksi, diskusi, studi kasus, serta demonstrasi menggunakan media presentasi. Pada awal pembelajaran, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran yang akan dicapai mahasiswa, kemudian mengaitkan materi dengan contoh permasalahan nyata yang sering ditemui dalam pengembangan aplikasi nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep-konsep utama menggunakan ilustrasi diagram dan contoh implementasi sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual sekaligus aplikatif. Sistem dan metode pembelajaran yang kami terapkan, model pembelajarannya digunakan dalam Outcome Based Education atau OBE. Yang pertama adalah strategi pembelajaran meliputi Student Centered Learning, yang kedua adalah Problem Based Learning, kemudian ada Project Based Learning, case study, dan collaborative learning. Melalui strategi tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga menghasilkan luaran berupa dokumen analisis kebutuhan, desain sistem menggunakan UML, laporan evaluasi, dan presentasi proyek. Selama proses pembelajaran, saya membangun interaksi aktif dengan mahasiswa melalui berbagai kegiatan. Saya mengawali perkuliahan dengan pertanyaan pemantik. Mahasiswa kemudian kami minta memberikan pendapat berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil, mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan proyek perangkat lunak, dan mempresentasikan hasil diskusinya. Selama diskusi, saya memberikan umpan balik, klarifikasi konsep, serta penguatan terhadap jawaban mahasiswa sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pada akhir sesi, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Asesmen yang kami terapkan pada mata kuliah ini menyangkut teknik penilaian meliputi penilaian tugas dan proyek,
ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta kehadiran dan partisipasi. Adapun bobot penilaian akan kami kombinasikan sesuai dengan prosentase ketercukupan. Selain penilaian hasil belajar, saya juga memberikan umpan balik terhadap setiap tugas mahasiswa sehingga mereka mengetahui kelebihan dan aspek yang masih perlu diperbaiki. Penilaian proyek menggunakan rubrik mencakup analisis kebutuhan dan desain sistem, implementasi metode, dan evaluasi hasil. Nah, sebagai penutup, kami akan menyampaikan materi nanti secara face to face di kelas. Semoga mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Tentu sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita mengawali perkuliahan pada semester genap ya. Jadi perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan proses pembelajaran yang kami rangkai dalam kurun waktu 1 semester. Tentu dibekali dengan rencana pembelajaran semester supaya nanti ketika kita melaksanakan perkuliahan itu terarah ya, terarah. Jadi nanti inilah yang akan menjadi acuan kita dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah metode rekayasa perangkat lunak. Nah, adapun pertemuan ini diset oleh fakultas atau program studi menjadi 16 kali tatap muka. Jadi di sana sudah termasuk juga komponen UTS dan UAS-nya ya. Jadi secara terstruktur nanti akan mengacu pada rencana pembelajaran semester ini. Perlu saya sampaikan, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil program studi teknik informatika. Nah, perlu kami jelaskan di sini ada identitas mata kuliah ya. Jadi tentu teman-teman mahasiswa udah tahu ya. Jadi program studi yang diambil adalah teknik informatika. Kita berada di wilayah Fakultas Teknologi Informasi. Mata kuliahnya adalah mata kuliah metode rekayasa perangkat lunak. Kode SM mata kuliahnya saya lupa nyantumin itu, SKS-nya 3. Kemudian ini pengampunya saya ya. Model pembelajarannya kami setting sesuai dengan acuan dari kementerian, yaitu pakai OBE, Outcome Based Education. Jadi di sana menggunakan KKNI level 6. Nah, seperti ini. Ini adalah model pembelajaran yang saat ini memang diterapkan dari kementerian, seperti itu. Oleh sebab itu, kita sebagai warga mahasiswa harus ngikutin metode pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Oke. Saya ingin menyampaikan materi pertama. Di sini ada rekayasa perangkat lunak, pengantarnya ya. Mohon izin. Oke. Jadi tujuan perkuliahan ini adalah memahami pengertian, urgensi dan proses SDLC. Nah, ini dalam RPL-nya. Jadi SDLC ini adalah suatu metode di sana. System Development Life Cycle ya. System Development Life Cycle ya. Tentu ini sangat nempel banget kepada metode-metode RPL karena memang dari waktu ke waktu SDLC ini tetap eksis digunakan. Kemudian memahami pengertian, karakteristik dan faktor-faktor kegagalan perangkat lunak. Nah, ya. Jadi tentu ketika melakukan suatu pengerjaan perangkat lunak, tentu ada faktor kegagalannya. Ya, jadi manakala bagaimana untuk meminimalisir kegagalan tersebut ya. Kemudian memahami kondisi RPL hari ini dan mitos-mitos seputar RPL. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut. Nah, agenda pembahasan. Jadi ada pendahuluan, pengertian RPL, SDLC model, kemudian ada urgensi RPL. Ada yang tahu nggak urgensi itu apa? Urgensi. Urgent nih. Darurat, ya. Darurat RPL.
iya kan? Nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan urgensi? Nanti akan kita kupas juga ya. Urgensinya contohnya apa? Perubahan ya, perubahan fitur dari perangkat lunak tersebut. Intinya ketika udah jalan pasti membutuhkan apa itu namanya fitur-fitur yang harus bisa mengakomodasi kebutuhan saat ini. Oleh sebab itu masuk dalam ranah urgensi di sana. Kemudian ada pengertian perangkat lunak, kemudian ada karakteristik perangkat lunak, kemudian ada faktor-faktor kegagalan perangkat lunak, kemudian ada RPL hari ini seperti apa sih perkembangannya ya. Kemudian mitos seputar RPL. Oke, kami lanjut dulu ya. Nah ini, kami mengutip dari software engineering Roger S. Pressman, pengertian RPL yaitu teknologi yang meliputi proses, sekumpulan metode dan sederetan alat bantu untuk pengembangan perangkat lunak ya, Roger S. Pressman. Jadi itu kutipannya. Jadi mahasiswa nanti ketika mengambil referensi dari manapun, ketika itu ada kutipannya, tolong dicantumkan nama pengarangnya siapa. Ini adalah etika akademik. Oke. Kemudian penerapan sebuah pendekatan yang sistematik, tertib dan terukur terhadap pengembangan perangkat lunak, pengoperasian dan perawatan perangkat lunak. Ini kami ambil dari IEEE Standard Collection ya. Anda bisa mencerna lebih dalam, tentunya harus mengunjungi websitenya IEEE. Nah, selanjutnya penerapan prinsip-prinsip teknikan atau rekayasa dalam rangka memulai perangkat lunak yang ekonomis tetapi andal dan cukup efisien berjalan pada mesin yang sesungguhnya ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, inilah yang kami sampaikan tadi, bahwa ilustrasi pengembangan perangkat lunak pakai metode waterfall atau SDLC ini adalah diagramnya, semacam air terjun. Jadi di sini mulai pengerjaannya apa? Ini dari tahap harus terlalui dengan baik ya. Jadi di sana ada rekrutmen analisis, kemudian ada desain ya. Desain nanti yang akan kita buat by tools UML ya. Kemudian ada implementation, kemudian ada testing dan maintenance. Nah, ini dalam tanda kutip cocok untuk sistem yang memiliki rekrutmen yang stabil. Nah, seperti itu ya. Inilah. Tentu nanti Anda akan milih mau pakai yang mana yang paling cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang akan saya garap, misalkan seperti itu ya. Oke, kami lanjutkan. Kemudian ada selanjutnya, ini masih dalam wilayahnya SDLC, tapi udah dikembangkan menjadi V-model ya. Nah, V-modelnya secara ilustrasinya seperti ini. Kelihatan Mas ya? Oke, kalau nggak kelihatan saya geser ke sini dulu ya. Nah, ini adalah SDLC V-model. Jadi di sana ada software development, kemudian ada project management, ada quality assurance. Jadi ketiga pilar ini menjadi faktor penentu. Nah, di sana ada beberapa ini komponen, mulai dari user recruitment, software recruitment, kemudian high level design ya. High level design, apa high level design itu kira-kira? Bisa membantu saya nggak? High level design berarti desain yang levelnya tinggi. Nah, inilah otomatis nanti akan berpengaruh pada perangkat lunak tersebut jatuhnya mahal atau enggak gitu ya. Oke. Kemudian ada coding ya. Nah, coding di sana nanti yang mengerjakan adalah seorang programmer. Nah, kemudian ada SDLC prototyping di sini ya. Jadi prototyping di sini berbeda lagi, modelnya adalah seperti ini, ya. Jadi melingkar dia, ya. Jadi modelnya adalah mulai dari initial recruitment. Jadi initial recruitment, permintaan kan ya, ada permintaan. Ketika ada permintaan maka dilakukan desain, ya. Ketika ada desain lanjut lagi prototyping tipe, kemudian customer evaluation, ya. Dievaluasikan lagi kepada customer. Kemudian ada review and update ya, nah, seperti itu ya. Jadi keterhubungan ini antara initial recruitment dan customer satisfied menghasilkan suatu
pekerjaan development atau pengembangannya di sana ya. Kemudian ada proses tes, kemudian ada proses maintenance. Jadi sebuah perangkat lunak itu nggak hanya digunakan aja, tapi harus di maintenance atau di service istilahnya. Layaknya sebuah kendaraan nggak harus digunakan terus, tapi harus dirawat ya, seperti itu. Inilah sebuah prototyping model. Nah, manakala ini nanti cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang bagaimana, nanti akan kami ajari di sesi-sesi selanjutnya. Oke, kami lanjut dulu. Ada pertanyaan? Belum ya? Nanti di akhir sesi aja kami berikan pertanyaan ya. Oke, ada spiral model ya, SDLC. Dalam masih dalam cakupan SDLC juga, jadi ada spiral model. Macam-macam kan tadi ya. Tentu mahasiswa hari ini, saya harus milih yang mana ya nanti ya ketika saya mengerjakan project A misalkan. Nah itu nanti kita bantu untuk memandu. Nah di sini ada spiral model. Modelnya adalah melingkar ya. Jadi mulai dari ini dulu rekrutmen dulu, analisis, desain, kemudian coaching, testing, release, maintenance, dan environment, kurang jelas ya. Oke, ya seperti itulah ya. Oke, inilah spiral model ya. Jadi melingkar. Pekerjaan akan terus berlangsung nanti. Oleh sebab itu, kalau dikerjakan satu tim nggak mungkin ya. Karena yang berdiri sebagai analisis siapa, desain siapa ya, tentunya harus punya qualified masing-masing. Oke, lanjut ya. SDLC model lainnya, jadi ada beberapa yang banyak digunakan oleh para pengembang ya. USDP artinya apa? Unified Software Development Process. Kemudian ada Extreme Programming. Nah ya, ini salah satu yang sering digunakan oleh para pengembang hari ini, yaitu extreme programming. Katakanlah seperti e-commerce yang hari ini lagi tren, seperti Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, itu rata-rata pakai XP atau extreme programming di sana ya. Karena permintaannya mendadak saat itu juga, ya harus diselesaikan saat itu juga. Otomatis secara qualified programmingnya harus mumpuni. Kemudian ada rapid application development, dan yang terakhir adalah agile ya. Oke. Selanjutnya urgensi RPL ya, urgensi RPL. Jadi di sini ada penderitaan kronis ya. Jadi yang dinamakan kronis ini artinya apa? Sudah gawat ya, sudah gawat, penderitaan yang gawat istilahnya. Jadi ada software delivered behind schedule. Artinya apa? Permintaan software itu di luar jadwal. Nah itu kan kronis banget ini karena mendesak dan mendadak. Nah, kemudian ada software cost exceed estimate, nah, ya, di luar estimasinya. Kemudian ada software unreliable. Kemudian ada software difficult to maintenance. Artinya sulit untuk dilakukan maintenance ya. Nah itulah urgensinya yang harus kronis. Bagaimana nanti mengatasinya ya. Kemudian software perform poorly. Nah yaitu ya. Ini urgensinya. Kami lanjut. Kemudian ada urgensi RPL yang lain, yaitu software engineering. Why? Mengapa? Nah ini ditunjukkan data survei. Nah, menunjukkan Standish Group tahun 1905. Kemudian ada 365 IT executive in US.com in diverse industry segmen ya. Di sana ada 8.380 project ya. Nah, di sini mengalami project yang completion. Artinya ada berbagai macam masalah perubahan-perubahannya. Anda bisa melihat bahwa prosentase diagram di sini cukup signifikan banget. Ini diambil dari suatu penelitian atau data survei. Nah, oke ya, seperti ini. Inilah urgensinya software engineering hari ini. Selanjutnya, urgensi RPL ya, urgensi RPL. Jadi di sini terkait dengan fitur dan functionnya ya, terkait fitur dan functionnya. Masih semangat ini? Gimana? Masih. Oke.
Jadi memang harus nyantai ya supaya bisa mencerna satu persatu dari slide yang saya sampaikan ya, supaya nanti Anda memang terbekali secara penuh seperti itu. Harapan kami seperti itu ya. Oke, kami lanjutkan ya. Jadi masih ada beberapa slide lagi, semoga masih tetap semangat ya. Oke, fitur function used in a typical system ya. Jadi di sini ada beberapa pecahan ya, antara often, always ya, digunakan 20%, kemudian yang tidak digunakan itu 64%. Nah, ini kan menggambarkan suatu kondisi yang tidak seimbang ya. Oleh sebab itu, inilah urgensi RPL. Manakala para mahasiswa dari sektor akademisi harus mampu memberikan kontribusi terhadap urgensi RPL hari ini. Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Urgensi RPL Mas Ian ya, software engineering. Jadi di sini ada frameworknya ya. Sebuah framework itu memang sudah dibangun karena rumahnya istilahnya ya. Jadi dari framework itu supaya menghasilkan kualitas tinggi sebuah software ya. Bagaimana ketika nggak pakai framework Pak? Ya tentunya nggak akan mempunyai target dengan kualitas tinggi. Nah, itu digambarkan ada suatu ilustrasi customer dan developer ya. Ada customer yang memang merequest terkait dengan permintaan perangkat lunak. Kemudian ada developernya juga ya. Oke. Kemudian pengembangan kurang memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas ya. Pengembang kurang cakap ya dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu harus settle timnya nanti, mulai dari analisis, siapa yang coding, siapa yang bagian implementasi, bagian yang testing itu harus settle ya. Oke, kemudian sistem yang dikembangkan tidak terlalu banyak memberikan manfaat kepada customer. Nah, ini faktor kegagalan perangkat lunak. Gagal total ya. Oke, selanjutnya untuk RPL hari ini. RPL tidak populer dan hanya sedikit industri perangkat lunak yang menerapkan pengembangan perangkat lunak dipahami hanyalah sebatas membuat program saja tanpa memahami pentingnya melakukan analisis dan perancangan. Kemudian jadwal proyek yang ketat ya. Kemudian belum adanya kesadaran pengambilan keputusan dalam industri PL akan kemanfaatannya ya. Kemudian belum banyak software engineer yang menguasai. Kemudian manajemen project masih belum menjadi kebutuhan. Itu RPL yang hari ini terjadi ya. Oke deh, sebab itu ini ada mitos seputar RPL ya. Jika jadwal molor, maka kita bisa menambah banyak programmer. Nah, otomatis kan menambah biaya ya. Jika kita bisa outsourcing, tahu nggak outsourcing apa? Jadi merekrut sesuai dengan kebutuhannya aja ya. Maka PL kita bisa lebih santai seperti itu ya. Kemudian pernyataan umum tentang tujuan sistem yang akan dikembangkan sudah cukup untuk memulai pemrograman. Kemudian kebutuhan sistem sering mengalami perubahan, tetapi hal ini mudah diakomodasi karena perangkat lunak itu fleksibel. Begitu selesai program dan jalan selesai. Nah, seperti itu ya. Punya gambaran kira-kira? Udah punya gambaran ya? Jadi mungkin Anda udah punya gambaran mana nanti tim yang akan kami hire atau rekrut untuk mengerjakan project ini gitu mungkin ya. Karena ending daripada perkuliahan ini nanti harus menghasilkan sebuah prototype by UML. Itulah nanti yang akan menjadi nilai jual Anda sebagai seorang ahli dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, tadi udah saya sampaikan panjang lebar ya. Jadi saat ini kami ingin diskusi dengan mahasiswa. Tentu apa yang kami sampaikan ada yang kurang jelas. Jadi kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo yang bisa tanya atau masih kurang jelas, saya persilakan. Saya Pak. Oke, siap. Ini mengapa pada tahap rekayasa kebutuhan kita itu lebih fokus pada apa atau what yang dibutuhkan sistem, bukan langsung membahas bagaimana atau how cara membuatnya, Pak.
Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Kumar ya. Iya, Pak. Jadi tadi tanya what ya? Iya. Kok nggak how gitu ya? Jadi dalam metode rekayasa perangkat lunak, jadi di sini kita kan istilahnya itu melakukan suatu kajian analisa terlebih dahulu terhadap apa yang akan kita kerjakan supaya nanti tidak terjadi resiko-resiko yang fatal di kemudian hari. Jadi harus tahu tepat sasaran bagaimana kebutuhan dari sisi pengguna terkait dengan perangkat lunak ini supaya nanti memang kebutuhan ini tepat sasaran dan dapat diimplementasikan serta berjalan dengan baik dan benar. Seperti itu, Mas. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa, tadi udah terjawab satu pertanyaan. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Barangkali ada yang masih belum jelas, monggo kami persilakan, kami buka diskusi secara santai agar nanti terbekali ketika saya memberikan penugasan. Monggo, silakan. Saya, Pak. Silakan, Mbak Mawar. Ini apa contoh sederhana perbedaan kebutuhan fungsional dan non fungsional dalam sebuah sistem? Baik, itu saja. Baik, jadi gini, bisa saya jelaskan kebutuhan non fungsional dan fungsional. Contoh, kebutuhan non fungsional itu terletak pada misalkan ada fitur login, ya kan? Fitur login itu kemudian ketika fitur login tersebut nggak diakses selama beberapa waktu, itu akan berpengaruh terhadap sistem, yaitu dia menerapkan fungsi logout sendiri. Lah itulah kebutuhan non fungsionalnya di situ. Lah untuk kebutuhan fungsional sendiri adalah bagaimana menerapkan model-model metode yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah SDLC, berjalan sesuai pada proyek masing-masing tersebut. Terima kasih. Baik, tadi panjang lebar udah saya sampaikan mulai dari awal perkuliahan sampai detik ini. Nah, saya tadi udah nyampein kan ya. Jadi kita akan membentuk suatu kelompok untuk mengerjakan proyek. Jadi nanti silakan dibentuk kelompok terlebih dahulu, berkumpul. Anda ngerekrut siapa untuk bisa diajak berdiskusi. Nah, nanti penugasan yang akan saya berikan kepada mahasiswa adalah bedah jurnal terlebih dahulu, mengadopsi dari pengembangan perangkat lunak yang udah jalan dan udah dilakukan risetnya. Oke, oleh sebab itu waktu kami persilakan Anda untuk membuat kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Silakan. Monggo. Dipelajari nanti nyampe rumah, download jurnal di IEEE terkait dengan pengembangan perangkat lunak, khususnya untuk sistem, katakanlah kayak sistem informasi akademi juga boleh ya. Jadi nanti kembangin dari sana fitur-fitur yang sudah ada di jurnal, kembangin lagi ke versi kelompok Anda. Ya, siap ya? Siap. Oke. Selesai? Penutupnya adalah apabila kita gagal membuat perencanaan dengan baik, maka kita sebetulnya merencanakan untuk gagal. Nah, ya. Bisa mencerna ini? Oke. Terima kasih. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.